Intan dari Sukabumi. Saya sengaja datang ke Playboy Zaman Now untuk mencari tahu keberadaan anak saya yang 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Dua anak saya sudah tidak mengingat saya, bahkan tidak ingin pulang ke rumah saya. Saya ingin melaporkan keberadaannya di mana, dan dia katanya mempunyai kekasih yang di luar nalar. Semuanya udah tidak masuk akal menurut saya. Saat kita hampiri rumah kontrakan anaknya, si ibu langsung menyambut kita dengan muka yang penuh harap dan sedih. Iya ibu. Jadi gimana ceritanya anak ibu? Dia anak saya mas, sudah lama kan dia nggak pulang. Ini rumah ibu? Bukan, ini kontrakan anak saya. Kontrakan anak ibu di Jakarta? Dia kan kerja pulangnya ke sini. Ibu rumahnya di Sukabumi. Oke, dia udah nggak pulang ke Sukabumi, artinya udah berapa lama? 2 bulan yang 2 bulan. 2 bulan terakhir pulang. Makanya ibu nyusulin ke kontrakannya sekarang di sini. biasanya sering ke Berarti Sukabumi ya. di sini udah ketemu dong sama dia dong? Udah, tapi dia sekarang nggak pulang. Udah 3 hari kan. Oke, jadi ibu udah 3 hari di rumah kontrakannya anak ibu di Jakarta ini. Iya, tapi kelakuannya tuh aneh mas, kayak orang gila. Ya udah, sekarang kita ke tempat kerjaan anak ibu. Kita coba cari tahu di sana bu ya. Tapi mas tunggu dulu mas, kata orang-orang sini ada orang pinter yang bisa nyari anak saya mas. Kita ngapain gitu-gitu bu? Tuh mas tolong mas, suka bener omongan kalau orang pinter. Ibu mah tadinya lapor aja langsung ke orang pinternya, kenapa manggil kita? Iya, bukan kita panggil kita. Ada hal-hal aneh mas, kalau di sini tuh kalau malam tuh hawanya tuh panas. Terus kalau malam nih mas, suka ada wangi-wangi gitu mas. Merinding gue jadi. Ya udah, sekarang kita ke kantor anak ibu aja ya. Oke, dan ibunya pun bilang ada indikasi kalau anaknya ini sedang diguna-guna. Oke, sekarang kita ke kantornya anak ibu aja ya. Dulu mas, mendingan ke rumah orang pinter itu. Terus terang ya, gue gak percaya sama hal kayak gini ya. Untuk memuaskan keinginan ibu, ayolah kita mana ke orang pinter. Jadi kita ke orang pinter nih. Gak apa, gue pengen tahu aja, gue penasaran. Dan sesampainya di tempat orang pintar, gue udah curiga nih, pasti gue yang disuruh turun. Karena lagi gak ada ciri pak hari ini. Gimana bu rumahnya? Tuh, ayo kita turun dulu ya. Oke, akhirnya gue turun bersama dengan ibu. Baru juga nyampe. Bu, saya takut bu. Ini ibu aja deh yang masuk. Aduh bu, aduh letak gue lemes ya. Udah mau masuk sebentar lagi. Bu tapi bu saya takut beneran loh bu. Ibu, aduh jangan percaya gini-gini deh bu. Tolong dong bang. Mama, aduh. Tuh kan, kamera. Udah, aku sendiri aja. Saya tahu kamu lagi ada masalah ya. Ya iyalah, datang pasti akan ada masalah. Nih orang mah so pintar menurut gue sih. Coba bisa nggak dia bacain Lu pacar juga sama bisa kalau lihat kayak foto gini. doang. Coba lihat. Ini mah, tuh liatin anak saya pak. Ini kerjanya di udara ya? Dia tahu di pramugari. Udara ya?
Tunggu, ini permasalahan. Gue terus terang gue nggak percaya mahal kayak beginian. Coba. Tapi ini dia bener ngomongnya, nyambung semua. Bisa ya? Kok tahu sih, Pak? Sini. Pokoknya kamu lihat nanti di kamar kamu ya. Saya tahu kedatangan kamu di sini ada 4 orang. Cuma yang 2 sana di luar. Takut pengecut dia di dalam mobil. Berarti dia pinter beneran. 2 orang. Gue nggak pengen. Gue cuma nggak percaya mahal beginian doang. Gua doang yang pengecut cuma 1 Kan berarti. bilang dia 2 orang. Kok dia tahu gue nggak berani? Dan yang bikin kita penasaran tadi orang yang katanya orang pinter itu, ya kan bilang ke ibu tadi dibisikin bahwa sebaiknya cek ke kamar anak ibu dan situ akan ketemu daun-daun. Karena saya orangnya nggak percaya gitu-gituan, ya udah deh. Yuk deh Bu, yuk kita balik lagi ke rumah yuk. Lemari. Apa? Cari aja. Mas. Iya. Ya Allah. Tadi kata orang pintar itu daun untuk menjaga hubungan mereka. Iya, katanya Udah gitu. kamu. Nah, tuh. Iya. Ini daun cuy, jangan pegang. Gua banyak. Mas, lihat Itu tuh, ih banyak itu. Oh, ya Allah. Ya udah serah gini aja Bu, jadi Bu tenang. Tetap saya berpikir logik, saya nggak mau percaya sama hal beginian. Tapi pertanyaannya kenapa orang pintar tadi bisa nyuruh kita balik ke kamar dan mencari daun-daun dan yang dia bilang bener. Iya, soalnya Apa ya? Auranya ya. Karena hari sudah malam kita tidak bisa ke kantornya Rani, pasti udah tutup. Dan kita putuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya Rani. Sahabatnya Rani ini namanya Nadia. Selain sahabat, Nadia ini juga adalah teman satu kantornya Rani. Oke, jadi ini adalah rumah sahabatnya Rani, Nadia Bu ya. cairan warna hijau gitu. Jangan-jangan anak saya udah gila, Mas. Gimana dong, Mas? Saya aja udah kehilangan anak, Pak. Dari situ kita putuskan untuk kembali saja pulang ke rumah ibu karena sudah malam. Terus gimana dong, Mas? Pokoknya ibu pengen anak itu kembali. Gimana caranya, Mas Uya? Sampainya di depan rumah ibu, kita melihat ada sesosok memakai buff tertutup sedang melemparkan sesuatu ke rumahnya ibu. Itu ada orang di depan? Apa itu? Mau maling ya? Jual langsung ngejar. Woi, ngapain lu? Berhenti lu! Berhenti, woi! Ya Allah. Jangan kabur lu! Woi!
kan daun yang iya mas. Persis di kamar anak ibu tadi. Iya mas. Iya. Wangi lagi mas. Iya, iya. Jo, mana orangnya Jo? Jadi dia naruh motor, sana motornya nyala. Jo balik dan dia bilang katanya orang yang tadi naik motor, motornya dinyalain mesinnya di ujung jalan sana. Dan orangnya kabur. Saya langsung berpikir, emang ini nggak ada yang namanya mistis-mistis, ini nggak ada yang namanya guna-guna. Ini kita lagi diteror doang dengan daun-daun tadi. Bukti daun-daun tadi kan ada yang menaruh, ada yang letakin kan. Lagi kita berdebat, tiba-tiba Rani datang. Si Sidik nih kurang ajar beneran. Mah, ini apa sih kok ada kamera? Kamu dari mana? Hah? Ya aku kerja lah. Tadi Nadia bilang kamu itu nggak kerja. Udah 3 hari. Kumaha ya teh? Tadi kita ke rumah Nadia loh teman kamu. Aku kerja kok. Kamu itu nggak kerja. Kamu kemana aja? Mama ngapain cari tahu tentang aku sih? Dengerin Terus ya. mama nggak percaya Itu si sama Sidik ngapain tuh? Lihat tuh itu. Apa tuh? Ih, mana aku tahu. Udah tuh sadar, coba sadar. Neng sadar. Ya, emang Udah pulang. Oh, Ini bukan kamu yang dulu. Dengerin, karena kamu udah berubah. Terjadilah perdebatan antara Rani dengan ibunya. Dan sampai akhirnya Rani mengusir kita. Udah apa sih kamera udah sana. Kita mau ngobrol dulu sebentar aja. Ayo mah ngapain sih? Iya apaan sih? Suruh masuk dulu mereka ya. Kamu nggak boleh gitu. Pergi gak semua ya? Jangan gitu kamu. Kamu yang salah juga. Pergi ya sekarang? Iya. Kita putuskan untuk balik ke mobil. Namun, saya berpikir, ibunya kan selalu bilang, katanya Rani tuh pulang ke rumah tidur 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita putuskan untuk tunggu di mobil dan kita pengen tahu, bener gak kata ibunya? Kalau Rani pulang ke rumah cuma 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita tungguin di ujung jalan. Kita tungguin 1 jam, 1 jam setengah. Tiba-tiba ada sebuah mobil parkir di depan mobil kita. Mesinnya menyala, lampunya menyala. Tapi lihat deh, di depan itu ada mobil baru berhenti. Itu mobil siapa ya? Ya elah Mas ya, ngapain dipikirin? Di mobil depan ya? Ya mungkin nunggu juga kali, nunggu orang jemput orang. Lo ini si ini kan, dia keluar bener tuh ya. Tuh Jasmine. Iya, Rani. Dan dia masuk ke dalam mobil. Ikutin. Kita nggak perlu manggil ibunya. Iya, jalan dulu. Pak Jem, berangkat Pak Jem. Belok kiri. Ini bukannya rumah orang pintar yang tunjukin ibunya ya jalannya ya? Ini daerah sini bener. Siang nih malam. Oh enggak dia parkir. Bener kan ini rumah yang orang pintar tadi Iya, siang kan? betul. Dia turun. Betul. Itu bukan di tempat. Orang pintar yang kemarin. Loh, kita jadi bingung. Apa hubungannya antara orang pintar yang tadi kok didatengin oleh Rani dan Sidik juga? Dia keluar. Keluar. Dia udah keluar. Kok cuma bentar ya? Dia Ngapain ya? ngapain ya? Ini gimana nih Mas ya? Ikutin. Ikutin aja ya. Ayo Pak Jin. Ternyata mobil mengarah ke sebuah rumah yang gelap. Suasananya seram, menakutkan. Tapi yang bikin kita tegang, cowok itu, si Sidik, tiba-tiba nengok ke mobil kita. Aduh, dia ngeliat ke sini.
lampu mobil dimatiin, Sidik kembali dan dia masuk ke dalam rumah tersebut. Aman. Hah? Aman dia masuk. Aman dia masuk ya. Iya. Maaf, lagi pada ngapain di sini? Enggak, Bu. Lagi bikin video Lagi aja, nunggu Bu. temen sih. Aduh, Terus malam-malam. lu ngapain berhenti di sini malam-malam? Maaf Bu, kita mau tanya, Ibu warga sini. Iya. Rumah yang di sana itu Ibu kenal nggak? Rumah yang itu Bu? Ya ini yang depan kita persis, Bu. Enggak bisa, nggak berani deh. Maksudnya, Bu? Serem aja. Hah? Ini adik-adik ini pada mau ke orang pinter itu. Lagi-lagi rumah orang pinter. Berarti Sidik ini orang pinter juga dong. Kalau Sidik memang benar-benar orang pinter, jangan-jangan daun-daun yang ditemukan selama ini perubahan drastis sikap Rani berhubungan dengan Sidik. Ya udah deh, kalau kalian nggak tahu mending pergi aja deh. Jangan cari gara-gara deh di sini. Oh iya Bu. Nggak takut ya? Iya maaf Bu. Iya. Bu, makasih Bu ya. Maaf, Bu. Dan ibu tersebut menyarankan untuk kita pergi, tidak mencari tahu lagi tentang rumah tersebut. Ini makin membingungkan. Kita pun pergi dari situ. Assalamualaikum. Bu. Hari berikutnya kita datang ke rumah ibunya Rani. Kita cerita sama ibunya Rani. Ada kabar apa, Mas? Ya gini Bu, jadi kan semalam itu kan ibu berantem sama Rani ya kan? Iya, terus Rani pergi sama orang. Oke, dia dijemput di ujung sana Bu. Dan kita ikutin Bu. Kita lihat. Rani itu pergi ke rumahnya orang pinter. Dan kita juga cerita sama ibu kalau rumah itu benar-benar aneh dan angker. Bener? Iya, kemarin Iya. sih kita ngikutinnya gitu. Iya, dan dari situ mereka pergi ke satu rumah dan ternyata itu kayaknya diduga itu rumahnya Sidik Bu. Jadi anak saya tinggal di sana, Mas. Yang nggak tahu ini kan Kita belum masih diduga. nggak ngerti, Tapi karena yang kita baru anehnya, tahu. Bu, kita kemarin nanya ke tetangga-tetangga sebelah situ. Kita tanya ini rumah Sidik atau bukan. Mereka tuh pada kayak Takut gitu. ketakutan, kayak nggak mau Nggak mau ikut campur sama urusan kayak gini ya. Tolongin anak saya. Iya. Ya udah sekarang kita ke sana aja ya. Ya. Bener, Mas. Ayo. Bener ya? Udah agak sore soalnya. Oke Bu, jadi ini kita udah sampai ini rumahnya Sidik Bu. Iya. Dan menurut informasi yang kita dapat, Sidik ini ternyata buka praktek Bu. Iya, buka praktek kayak konsultasi spiritual apa-apa kita nggak tahu nih Bu. Kalau memang benar itu adalah rumah orang pintar dan Sidik adalah orang pintarnya, kita mencoba ngetes. Kita siapkan penggoda yang cantik untuk berpura-pura menjadi pasien datang ke rumah tersebut. Bener. Sampai di rumah tersebut banyak orang karena suasananya juga belum terlalu malam. Nanti penggoda itu akan ditemani pura-pura dengan ajudan atau supir bapaknya. Supaya Dia akan kamera. jadi anak pejabat, ya kan? Ajudan itu akan bawa kamera yang akan ditutupin jaket. Oke, supaya Jadi aman kamera jadi bisa ya. masuk ke dalam. Oke. Ya, kita akan bisa pantau dari sini Bu. Di dalam ada anak saya kok. Nah, kita nggak tahu. Ya kita akan cari tahu ibu, tenang aja. Makanya ya tadi dibilang untuk penggoda itu kita kirim ke dalam. Terjadi lagi, juga saya pernah kayak gitu. Tapi saya sih nggak percaya, tapi yang terjadi di rumah saya itu banyak yang aneh. Di atas rumah itu saya suka ada bunyi-bunyi yang aneh. Kadang-kadang seperti bola api. Kalau gue sih, nggak tahu. Ini feeling gue ya. Gue percaya kalau Sidik ini cuma modus doang. Oh, menurut lu gitu? Dia cuma pura-pura jadi orang pintar, pura-pura jadi paranormal, biar ngurusin cewek-cewek. Sekarang gini aja deh. Oke, penggoda kita udah siap, kamera ada yang masuk ya? Oke, kita lihat aja dari sini. Kita menyuruh penggoda untuk masuk bersama seorang ajudan ceritanya. Padahal ajudan itu adalah kameramen. Kameramen kita yang bawa kamera tapi disembunyiin jaket. Isi, Mas. Oke, dia udah masuk ke dalam, dia udah giliran. Oke, kita nunggu lama juga, lumayan lama ya. Tapi karena penggoda kita cantik, akhirnya kita duduluin, dimasukin. Itu siapa? Itu ajudan saya, Mas. Udah dari dalam situ. Sorry ya, nggak bisa, Mas. Dia harus ngawal saya. Itu pesan dari papa saya. Oke, dia percaya. Berarti ini nggak pinter-pinter banget kan? Tapi beberapa kali Sidik menengok ke arah kameramen kita. Dia kayaknya sedikit curiga. 1 kali, 2 kali dia ngelirik. Saya jadi berpikir, dia sadar nggak itu ada kamera? Boleh. Di sini. Dia asal pakai handphone sama pakai sarung. Matanya ditutup. Oke.
Namun ajudannya itu nggak boleh dengar, nggak boleh lihat. Dikasih handphone, ditutup matanya. Penggoda kita pun berpura-pura berkonsultasi ceritanya soal jodoh dan pacar. Jadi kamu sih ada masalah apa? Jadi gini mas, sebenarnya sebelumnya saya tuh udah punya pacar. Kita pacaran udah lama. Pacar saya tuh janji untuk nikahin saya mas. Tapi belakangan ini dia nggak ada kabar. Terus tahu-tahu saya malah dapat kabar pacar saya malah nikah sama sahabat saya. Dan ternyata setelah kameramen kita yang mengaku ajudan ditutup kupingnya dan matanya ditutup, dia melakukan gobalan-gobalan yang lebih parah. Muka penggoda kita dipegang-pegang. Kok masih pegang-pegang saya? Ini adalah buat penyembuhan dong, penyakit kamu. Emang harus gitu ya? Harus. Coba kepala kamu yang kesian selesai. Dia ngambil handphone, dia moto. Difoto. Pas tutup mata, dia malah moto dan selfie. Nah loh, orang pintar macam apa ini? Orang pintar zaman now. Sekarang kamu Enggak mas, tadi udah minum kebetulan. Jadi udah aus. Oh, dia nyuruh penggoda kita minum air. Gak apa-apa, minum aja gak apa. Menurut gue sih ini modus lah. Nah, nggak gue percaya pakai begini-begini tuh. Jangan, aduh nanti bahaya mas. Kadang-kadang orang Tapi bisa lu ntar dikasih obat bius apa segala macam pingsan nanti orang kita gimana? Enggak, lo minum aja. Oh my god, bisa lu suruh lagi. Mana apa ya mas, kok kepala saya jadi pusing ya? Tapi setelah penggoda kita yang mengaku pasien dikasih minum, tiba-tiba kok penggoda kita kayak dengerin arahan saya. Dia kayak ngomongnya keluar jalur, dia asik sendiri. kita keluar. Lu jangan mau. Jangan mau. Kan lu udah bilang jangan diminum. Jangan mau, lu kok mau sih? Jangan mau. Gua malah nurut. Itu dia keluar. Kok kayak Gara-gara air tadi lo bukan sih menurut lo? tapi lu lihat tuh, lo mukanya. kayak mau pergi deh. Kok mukanya kayak orang blongo gitu sih? Terus lo kalau denger kasih kode, kasih lo angkat tangan lo. Nah dia Gak denger. Dia nggak denger apa dia? Ini pasti gara-gara minum air tadi mas. Lu gua udah bilang loh. Nah, lo di dalam nih ngapain lo? Ini penggoda kita ditanggung jawab sama dia lo. Aduh dong. Ini kameramen kita nggak denger lagi pakai headphone. Kita bingung nih mau ngejar mereka, mau ngikutin mereka, apa mau gimana? Tiba-tiba HT berbunyi. Iya, itu di dalam gimana? Kameramen kita dari dalam bilang, cepet ke dalam, kita ketemu orang. Ada orang pingsan. Ada apa? Itu kayaknya anak saya deh. Ini ada anak pelakunya, siapa namanya? Oh iya bener. Tuh mana? Iya bener. Iya. Tapi belum periksa orang ini bakal balik lagi kira-kira ya? Tani. Tani. Kita panik dong, ibunya. Rani pun panik, jangan-jangan anak saya di dalam, jangan-jangan Rani. Langsung kita lari dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kamar dan di situ memang benar ada sesosok wanita dan itu adalah Rani. Rani tetap tidak nyaut, tidak bergerak. Saya berpikir, Rani sudah tidak bernyawa. Mas, gimana mas? Tidak, tolongin. Gimana Masih hidup apa enggak? Coba lihat dong. Oke, sekarang kita lihat dulu, Bu, ya kan? Ya, kita lihat dulu. Ini masih hidup ini. Masih hidup kan? Bentar, maaf, mundur dulu. Bu jangan biar aja. Ternyata Rani itu pingsan karena saya masih lihat ada denyut nadi. Saya pun melakukan sebuah tindakan di mana saya pernah belajar tentang titik-titik saraf dan akhirnya Rani pun bangun. Rani sadar, tapi Rani masih dalam keadaan dia bingung dia di mana. Sekarang kita pulang. Ngapain kamu di sini? Ya mama nyari kamu. Kamu nggak tahu dia di mana? Enggak. Lu nggak tahu lagi apa di sini? Di mana sih? Malah kita pulang aja. Di mana sih? Ya nggak tahu mama ini tempat apa. Kamu kenapa gak ada di sini? Saya
langsung, ayo kita keluar aja. Rani pun dipapa keluar. Dan saya masih penasaran dengan isi kamar tersebut. Koran-koran yang menutupi dinding kamar itu. Ada apa di balik koran? Jeruji berdiri sendiri. Dan ada tulisan-tulisan aneh yang ada di dinding dekat pintu. Sampai ada barang-barang wanita, ada kalung wanita yang kita temukan di meja itu. Berat! Wah, kita teriak, kita jerit, kita langsung lari, pos-poyong lari keluar, dan kita langsung ngosongan dan kita bilang, kamu nutup pintu nggak? Semua nggak ada yang ngaku. Betul pintu gak sih? Enggak, gue enggak sama sekali gue enggak nyentuh beneran. Lagi megangin anting juga Mas Dwi. Gue tadi pikir lu malahan. Nah, sekarang gini aja deh, klien kita, ibunya sama Rani udah dibawa pulang ke rumahnya. Sekarang gini aja deh, menurut gue kita tetap harus nunggu, kita harus lihat kedatangan cowok itu lagi di sini. Kita nunggu di seberang jalan aja. Yuk, mobilnya pindahin, mobilnya pindahin. Namun saya putuskan untuk nunggu di depan rumah si. Aku masih bingung sama pertanyaan tadi. Penggoda kita bisa hilang kontak. Gue ngeliat muka dia tuh kosong. Gue curiga gara-gara minuman itu deh. Oh dia nih. Udah. Itu dia. Masuk Sendiri ya. terus penggoda kita kemana? Tunggu, gue takutnya penggoda itu udah ada dalam mobil, terus dalam keadaan tidak sadar juga. Dia nyamperin mobil kita. Dia datang. Nyamperin ke kita. Aduh. Jangan. Dia gedor kaca mobil kita kabur. Untung aja kita nggak ketahuan. Dia lu takut kelihatan. Ini kita lagi ketakutan, panik. Raja sama Mas Uya malah melokin gue. Apaan sih mereka ini? Gue ngerti deh sama mereka. Gue takut. Pakai bercandaan lagi. Hari berikutnya kita ingin mencari tahu lagi soal Sidik. Oke, sekarang kita sudah di depan rumah Sidik. Sekarang ini, lu kan beberapa hari ini berarti bolak-balik ke rumah Sidik ini kan? Rumah yang mana ya? Itu. Ini enggak deh. Kita tanya, Rani ngapain kamu kemarin di rumah Sidik? Rani tidak merasa pernah datang ke rumah tersebut. Sekarang lu pacaran sama Sidik, ya kan? Kamu tuh udah bohong ya? Kemarin bilang kita pacaran, sekarang mau temenan. Gimana tuh? Aku temenan doang, Mas. Aku gak pacaran. Jangan suka bohong. Gimana ya? Sih mau temenan doang. Dan saat ibunya nanya, kamu ngapain pacaran sama Sidik? Rani bilang dia tidak pernah pacaran sama Sidik. Dia bilang dia kenal, tapi katanya Sidik itu temennya. Lu tiap hari pergi, dijemput, baru sampai rumah, lu pergi lagi dijemput Sidik. Lo kesini lo nggak kerasa tetap. Jangan-jangan kepengaruhan lagi nih anak. Ya Sekarang gini aja deh, udah. Kumaha. Ini sih menurut gue sih, dia bohong. Lu lagi peres. Bohong apa sih, Mas? Ya udah nggak udah gini deh. Lo masuk ke dalam, lo pura-pura jadi mau konsultasi. Ntar gue kasih minum gue nggak mau. Enggak, lo kenapa-apa? Gue juga ngapain dia malu? Belum. Ya oke. Gue bawa kamera kan? Bawa kamera. Gue dong disuruh sama Uya untuk masuk ke dalam rumah orang pintar itu. Tapi begitu gue sampai di dalam, apa yang terjadi? Oke, Joe udah masuk ke situ. Oke, good, bagus nih. Oh, orangnya keluar. Mas, ngapain mas? Saya mau konsultasi nih mas, jadi saya mau banyak tanya-tanya buat apa kayak ramah masa depan. Oh, maaf mas, saya nggak kayak gitu. Kalah tempat kali mas. Enggak, ini buat ini aja. Oh, enggak, maaf mas, enggak. Kan saya udah malam juga, saya juga mesti rajin. Dengan mas, keluar ya. Dengan saya mas ya. Aduh maaf mas. Dari mas ya. Langsung ditolak. Untung dong gue sempet naruh kamera candid, jadi kita bisa dapat gambarnya. Mainan tetap ditaruh di situ, pintar jauh. Gini aja. Sekarang
Kalau dia udah balik, lu yang kesana. Lagi-lagi gue lagi nih kebal jadi korban. Pergi aja, yuk turun. Gua diculik gimana? Hey, Mix. Kemarin lu taruh di sini. Kamera dus. Enggak, Taruh kamera di situ, pintar. gue taruh emang sengaja. Cuma emang kayaknya dia kalau ngeliat cowok kayaknya emang gak tertarik. Makanya dibilang tutup. Kalau alasan aja nih Kak Jody. Ya, lu Oke, sekarang kita lihat kalau cewek bagaimana. Kita nyoba dulu aja, Jen. Kalau sampai ada apa-apa, Dia turun. kita rame-rame turun. Bener ya. Kalau gue dihitung begitu gimana? Gue Iya. harus bertanggung jawab ya. Gua akan tanggung jawab. Kalau sampai ada apa-apa, gua akan nikahin lo, Jess. Bukan nikahin. Ya, kamu jawab kan? Yaudah deh, lu harus turun kan? Turun. Enggak, nanti pokoknya dijagain Gue aman. pakai jaket, minta jaket dong. Tapi ya udahlah ya, gue profesional. Begitu gue masuk, itu masih kosong, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Sidik keluar. Neng cantik. Ada apa Neng malam-malam sini Neng? Ini tempat yang besar ini gak sih? Oh iya nih. Betul Neng. Yang tadinya gue jelas-jelas denger Kaju itu diusir, katanya dia tuh nggak tahu yang kayak gitu-gituan. Begitu gue dateng, dia welcome banget kok. Oke, Jessica, lo pura-pura aja mau konsultasi, bilang lo mendapatkan mimpi-mimpi didatengin mantan lo di dalam mimpi itu. Jadi akhir-akhir ini nih saya tuh kayak mimpi terus didatengin sama mantan saya tuh saya kayak dikejar-kejar Pasti gitu. debutan. Kok tahu sih? Penglihatan saya kayak gitu. Oh, wah, kayaknya masih bisa tahu. Ya, kalau saya lihat ada energi negatif dari mantan kamu. Dan itu harus saya buang. Dia pakai bilang di dalam tubuh gue tuh kayak ada aura negatif yang harus dikeluarin. Lalu gimana? Harus saya terapi. Lo terapi, alasan modus ini mah. Pernah gitu juga? Hah? Lihat dulu itu. Bilang sih orang situ nggak pernah. Terapi gimana maksudnya lo? Pakai air kembang. Pakai air kembang. Kembang, tapi saya lagi kembang mas. Nah, emang itu saatnya. Nanti alerginya tenang aja, bisa saya hilangin. Oh gitu ya mas? Ini gimana? Terapi alergi. Tapi alergi. Ini kembangnya kembang khusus buat kamu. Oh gitu. Gue kan alergi kembang. Ya gue bilang aja gue alergi. Dia malah bilang ini tuh malah bisa membuat alergi lo hilang. Udah mulai ngaco nih. Coba saya lihat. Jessica mulai dipegang-pegang tangan, dipijit-pijit. Jessica lo tanya, ini ngapain dipijit-pijit itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa nih? Tenang aja kok, saya tenang. Gue sebenarnya udah mulai kesel banget. Dia ngeraba-raba tangan gue lah, pakai sosok ngerama lah. Lu ngapain lagi nih? Kenapa ditarik? Ini terapi pertama. Buat ngilangin pikiran negatif kamu mantan kamu. Emang gitu? Kayak begitu terus kan? Mar. Coba jujur ngomong, gak ada sok ngomong. Kamu udah diapain aja sama si Sidik kan? Diapain aja sih? Gak ada apa-apa. Kamu suka ngeles terus kalau dikasih tahu. Itu udah lihat tuh buktinya, lihat. Ya Allah. Dan dia itu nanya-nanya, tipe suami gue tuh kayak apa sih? Ngomong-ngomong, kamu punya suami yang gimana ya? Maksudnya? Ya, kamu tipe suami yang gimana? Suami lo nanya apa ya? Kayak ini nyari jodoh nih gue rasanya. Apa? Tipe suami yang famous kali ya, yang ganteng, terus gitu. Bisa. Tapi mas pengen nanya deh, ada sih orang pintar terus masih muda, terus ganteng lagi kayak mas. Tiba-tiba saya merasa Jessica ini tidak nurutin saya. Ini kayak keluarga lo, dia itu. Ini hampir sama kayak kejadian penggoda kita kemarin di Bintan. Yang sampai sekarang nggak tahu kemana rimbanya. Tapi pas itu ngingetin saya sama seseorang deh. Seorang siapa nih? Iya, dulu mantan saya pas SMP tuh kayak mas gitu, lucu, mukanya tuh ganteng gitu. Nengok kayu Iya serius. Jessica tuh ngomong, ini cantik sih. Jessica, lo kan gue perintah. Jessica kalau misalnya kalau lo dengar, kalau lo masih dengar gue, lo garuk-garuk kepala lo. Gue juga mau. Ini denger kita nggak sih? Dia
nggak dikasih apa-apa kan? Kita nggak berita Jessica. Yes, Ellen, yes. Udah punya pacar belum? Masa udah ganti itu belum punya pacar sih? Tadi malam saya mimpi soalnya Neng. Siapa? Mimpi tadi malam mimpi kedatangan wanita cantik. Taunya jadian. Tadi dulu Neng ya. Saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Neng jangan kemana-mana dulu. Iya. Ya, saya ke belakang dulu sebentar ya. Iya. Awas kemana-mana loh. Iya. Sampai Sidik pergi meninggalkan ruangan Jessica. Kita langsung bilang, Jessica, kalau lo denger angkat tangan. Jessica nggak angkat tangan. Jessica malah celingak senyum-senyum sendiri. Dia kayak berbunga-bunga. Waduh, jangan-jangan Jessica kena nih. Ini udah tergobras kan? Aduh. Jangan lihat matanya. Ngapain sih? Jangan lihat matanya. Apa sih nanya kok kamu juga kayak gitu itu? Ini ada apaan? Nggak biasa. Saya buat bilangin pikiran negatif kamu aja makanya. Oh gitu. Jangan diminum. Aduh, Jess jangan diminum. Jessica lagi acting apa lagi? Gimana dong? Minum, kalau kamu nggak minum, kamu akan pikiran mantan kamu terus. Tapi kan ini Saya bukan mantan kamu, maka itu minum. iya mas tapi Minum nggak? iya kan dulu. Saya berisik banget. Tinggal minum aja apa susahnya? Kita. Tiba-tiba keluar seorang wanita dari dalam ruangan. Dan itu adalah kita, penggoda kita yang kemarin hilang. Jessica. Iya minum. Suruh dia minum mas. Kita memaksa Jessica untuk meminum minuman tersebut. Jessica nangis-nangis. Akhirnya kita putuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ayo minum, Jessica. Kamu Ngapain tuh? Oh gini ya ternyata ya. Sampai di dalam Jessica lagi nangis-nangis. Dan Sidik pun kaget ngeliat kita. Ya, tapi oke, lo tadi oke, maaf ya. Lo dari tadi lo kenapa lo nggak ngomong? Lo ingat kan? Aku ingat dari tadi tuh aku cuma improve apa yang Lo acting dari tadi kan? Lo tapi lo kenapa gak diaruhin? Jessica, saya tanya, lo gak kenapa-napa kan Jessica? Jessica nangis. Saya tanya, Jessica lo inget gak? Dan akhirnya Jessica mengaku kalau dia sebetulnya ingat. Dia tadi tuh cuma berpura-pura, dia acting. Dia bilang katanya sambungannya terputus. Jessica malah protes, kenapa kita lama banget masuknya. Lo ngapain di sini? Nah, lo. Kamu ngapain tuh anak orang? Hah? Kalau ini gue. Gita, lo kenal gue apa enggak? Dia gak kenal kita. ini siapa sih? Kamu udah bilang kayak gitu. Siapa? Kamu gak kenal lama. Saya kenal. Saya nggak kenal Terus anak saya diapain? yang mana? Terus kamu udah lupa juga. Lo buka praktek kedokteran sih. Bukan, kata siapa? Jangan ngeles, udah ketahuan ini kamu ya. Kasih doang, Bu. Praktek apaan? Pakai daun-daun segala anak saya. Kamu ngapain sih? Tadi katanya nggak kenal kamu ini gimana sih? Kamu kenal dia temen aku. Jangan suka sih. Ini Mama. Iya, ini mah. Aku kan pacar kamu. Terus aku siapa kamu mas? Enggak. Sidik pun protes, pacar gue. Kita, penggoda kita yang tadi tangkap longo. Dia bilang, kalau gitu gue siapa lo dong? Nah, lo. Bakar saya mau ada apa nih? Ini pakai sampah nih ya. Ini rumah saya. Ini saya berenang di sini. Saya bukan dukun. Sidik marah-marah dia ngusir kita keluar. Tapi Sidik bilang, gua bukan dukun. Itu cuma tukang konsultasi. Jadi berarti emang dia bukan dukun. Udah terbukti. Tidak ada guna-guna di sini. Cuman masih banyak keanehan-keanehan yang tidak dijawab sekarang. Ayo kita. Aduh kita.
Biarin masalah itu udah ya. Ibu ngapain sih nangis sih? Ngapain sih juga? Nggak inget ya udah biarin mas. Yang penting anak selamat mas. Penting dia udah. Ya udah pergi dari rumah orang gila itu. Rani ini adalah salah satunya orang yang paling aneh yang pernah gue ketemu. Lu masih satu pertanyaan, tapi tadi lu ingat semua kan? Ingat mas. Lu punya perasaan gak ke dia? Nggak, sekarang gini, Mas Wi sama Kak Jo tadi kenapa lama banget? Gua udah mau turun, dia Nggak, ngelarang-larang. gua Gua mau turun, dia Enggak, ngelarang-larang. gue nggak percaya, pasti berdua. Gue disalahin. Udah dia aja apa sih? Semua gara-gara gue. Yang Semua penting gara-gara Rani gue. udah nggak apa-apa. Terima kasih sampai ketemu di Playboy zaman.